Jemaat Tuhan, selamat pagi. Doa saya kita semua dalam keadaan baik-baik, sehat, dan mari kita terus mengandalkan Tuhan, menaruh harap kita kepada Tuhan, bersikap benar, berjalan dalam tuntunan di dalam Roh Tuhan tentunya, dan kita belajar mentaati setiap firman yang kita telah pelajari. Pagi ini kita akan kembali belajar dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29, karena kita juga sudah belajar bagaimana hati yang sombong, salah satu yang dilakukan Uzia adalah dia melakukan tindakan yang merusak dengan beribadah dengan cara yang tidak benar. Justru dia melanggar tata cara di dalam ibadah. Dan kita sudah lihat bagaimana Usa, kita lihat bagaimana Saul ketika mereka melakukan ibadah justru melanggar ibadah, mereka mengalami kehilangan banyak berkat-berkat yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan. Saul ditolak akhirnya, Uzia kena kusta, dan Usa mati karena teledor, kata Alkitab. Karena itu mari saya ajak saudara melihat, saya coba menyimpulkan saja, karena tentu kalau saya membuat saat teduh belajar tentang tabernakel sudahku cukup panjang, lebar, dalam, dan rasanya tidak cukup untuk menerangkan itu sampai akhir tahun ini. Karena itu saya ingin coba menyimpulkan saja kesimpulan daripada apa yang sedang kita pelajari. Dalam Ibrani 12 ayat 28-29 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa akan ada goncangan, segala sesuatu akan tergoncang dan digoncangkan di langit, di bumi. Artinya saudara harus mengerti bahwa akan datang satu masa keadaan segala sesuatu akan tergoncangkan. Jadi kalau hari ini kita melihat goncangan-goncangan yang terjadi lewat COVID-19 dan itu berpengaruh kepada ekonomi dan banyak dampak yang ditimbulkan dan terjadi, tingkat perceraian meningkat dan macam-macam. Karena saya melihat COVID-19 menempatkan termasuk orang percaya pada satu keadaan menjadi serba salah. Orang beribadah salah, tidak beribadah salah, dan menurut surveinya Jos Barna bahwa sejak COVID-19 38% orang-orang tidak lagi beribadah. Tadinya lewat online, tapi setelah itu mereka tidak lagi beribadah baik secara online. Dan orang yang ibadah online pun tidak lagi setia dengan komunitas di mana mereka ditanam oleh Tuhan. Hanya diperkirakan sekitar 32-38 orang-orang yang betul-betul tetap setia. Jadi kita lihat goncangan di dalam dunia rohani, dalam gereja saja juga terjadi. Padahal kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi goncangan yang terjadi sasarannya Bapak Ibu adalah supaya kita sadar bahwa ibadah kita didasari oleh sesuatu yang tidak tergoncangkan. Karena itu menurut saya masalah kita itu bukan pandemi atau bukan pandemi. Masalah kita bukan kelimpahan atau kekeringan. Masalah kita adalah apakah kita mengenali Allah dengan benar. Dan salah satu kunci untuk kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Allah adalah kita perlu memiliki sikap hati yang rendah. Karena kesombongan menutup mata kita untuk tidak bisa melihat Tuhan dengan benar. Karena itu kita perlu mendasari hidup kita, perjalanan kita, sukacita kita, segala sesuatu di atas kebenaran. Jadi persoalan kita adalah apakah kita mengenal siapa Dia, Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita percayai. Karena itu ketika kita beribadah, Dia berkata, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi ada dua unsur, hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita lihat dalam ibadah di perjanjian lama saja ada peraturan-peraturan yang begitu luar biasa, sehingga ketika mereka salah seperti Uzia, mereka ditimpa malapetaka dengan kena kusta. Saul mengalami ditolak, Usa mati. Nah jadi kita melihat bahwa saya mau beritahu bahwa di perjanjian lama ibadah itu saja sedemikian rupa, perlu ada persembahan binatang segala macam, darahnya dibubuhkan untuk baik itu korban penghapus dosa, untuk apapun selalu ditandai dengan darah. Dan itu sebenarnya hanya bayang-bayang untuk menunjuk apa yang akan terjadi di perjanjian baru, yaitu dengan korban Kristus. Karena itu dalam kitab Ibrani 9 ayat 13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus
yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita lihat kalau di perjanjian lama sudah sedemikian rupa, tapi itu hanya bayang-bayang, tidak sempurna. Di perjanjian baru, korban yang sempurna itu adalah korban Kristus sendiri. Karena itu ketika kita beribadah, kita mendasari bukan kepada korban binatang, tetapi kepada korban Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu Bapak Ibu, kita tidak melakukan lagi seperti yang dilakukan seperti di perjanjian lama. Persoalan gereja hari ini seringkali meniru melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Karena persembahan ibadah yang sejati itu hari ini bicara tentang persembahan hidup kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Kalau ini jadi tabernakel, ya, tidak tahukah kamu adalah tubuhmu bait Allah? Tubuh kita ini adalah ekspresi, bisa cerita halaman, jiwa kita bisa cerita ruang sucinya, roh kita bicara tentang ruang maha sucinya, di mana Allah berfirman, dan kita perlu mengekspresikan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kita perlu membiarkan Roh Kudus menguasai jiwa kita lewat roh kita, ya, pikiran, kehendak, perasaan kita. Lalu kita ungkapkan lewat perbuatan, mulut kita, hati kita. Kita perlu jaga, karena di dalam Ibrani 10-nya dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi hanya bayang-bayang, tetapi kita harus ingat bahwa korban Kristus. Jadi ibadah kita Bapak Ibu, perkenanan kita bukan lagi berdasarkan perbuatan kita, tetapi berdasarkan korban yang sudah diberikan oleh Kristus, dan kita bertindak berdasarkan korban Kristus. Jadi perkenanan kita, ibadah kita yang sejati tidak didasari oleh perbuatan kita lebih dahulu, tetapi oleh korban Kristus. Karena Kristus telah berkorban, makanya kita berbuat, bertindak benar. Karena itu orang yang rendah hati, dia menyadari betul-betul siapa dirinya. Karena itu kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu marilah kita beribadah dengan apa? Dengan takut dan gentar, bukan sekedar liturgi, bukan sekedar acara ibadah, tetapi ada kesungguhan dari dalam kehidupan kita. Saya berdoa biar hari-hari ini di tengah-tengah kesulitan apapun, kita tetap beribadah dengan ibadah menurut konsep dan cara Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.